Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogyakarta Berputra beserta rekan saya Luki Hamdan dari kelas D4 PM3C. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis FSI atau Fluid Structure Interaction pada front wing formula SAE menggunakan software ANSYS Workbench. Ya, dalam dunia balap formula SAE, aerodinamika menjadi aspek yang penting yang menentukan performa kendaraan. Salah satu komponen aerodinamis yang berperan vital adalah front wing, yang bertugas menghasilkan gaya tekan ke bawah atau downforce guna meningkatkan traksi dan stabilitas kendaraan saat melaju di kecepatan yang tinggi. Meskipun desain aerodinamis sering dianalisis secara terpisah menggunakan CFD, kenyataannya komponen aerodinamika juga mengalami deformasi akibat tekanan fluida. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang disebut Fluid Structure Interaction atau FSI untuk menganalisis bagaimana interaksi fluida dan struktur saling mempengaruhi. Pada penelitian ini, kami menggunakan ANSYS Workbench karena perangkat lunak ini mendukung simulasi multifisik yang memungkinkan integrasi antara modul CFD dan modul struktur. Baik, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama, yaitu bagaimana respons struktur front wing formula SAE terhadap beban aerodinamis berupa downforce yang dihasilkan dari interaksi antara aliran fluida dan struktur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis parameter teknis meliputi yang pertama, total deformation atau besar deformasi yang terjadi pada struktur, kemudian equivalent stress, tegangan maksimum yang dialami material, selanjutnya yaitu equivalent elastic strain atau regangan elastis akibat tekanan fluida, dan safety factor, yaitu tingkat keamanan desain terhadap beban kerja. Seluruh parameter tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana struktur front wing mampu menahan beban aerodinamis akibat efek downforce yang terjadi saat kendaraan melaju dalam kondisi kompetitif. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis respons struktur front wing formula SAE akibat interaksi antara fluida dan struktur atau fluid structure interaction yang terjadi selama kendaraan mengalami beban aerodinamis. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memperoleh data dan interpretasi teknis yang sama seperti pada rumusan masalah tadi. Dan tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk memberikan rekomendasi teknis terkait penguatan desain front wing berdasarkan hasil simulasi FSI atau Fluid Structure Interaction demi mendukung performa aerodinamika yang optimal dan struktur yang aman. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang kami tetapkan. Di antaranya, simulasi hanya mencakup total deformation, equivalent stress, equivalent elastic strain, dan safety factor. Kemudian, simulasi tidak memperhitungkan gaya gravitasi dan dilakukan dalam kondisi steady state. Dan untuk manfaat dari penelitian ini, yaitu
Yang pertama, memberikan dasar teknis untuk memperkuat desain aerodinamika, kemudian mendukung pengembangan komponen yang ringan namun tetap kuat, serta meningkatkan pemahaman rekayasa FSI menggunakan ANSYS Workbench. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan performa mobil Formula SAE. Ya, untuk landasan teori yang kami gunakan mencakup beberapa konsep penting, dan juga kami di sini melampirkan beberapa gambar simulasi untuk memperkuat visualisasi teori ya. Yang pertama ada FSI atau Fluid Structure Interaction, yaitu interaksi dinamis antara fluida dan struktur yang dianalisis secara simultan. Kemudian ada downforce, yaitu gaya tekan ke bawah yang dihasilkan oleh efek aerofoil pada front wing. Dan selanjutnya ada FEM atau Finite Element Method yang digunakan untuk menganalisis respons struktur terhadap beban yang diberikan. Dan selanjutnya ada CFD atau Computational Fluid Dynamic, digunakan untuk simulasi perilaku fluida menggunakan persamaan Navier-Stokes. Dan yang terakhir yaitu hukum Hooke yang menjelaskan hubungan linear antara tegangan dan regangan pada zona elastis material. Ya, pada tahap simulasi dilakukan pada software ANSYS Workbench dengan integrasi modul CFD Fluent untuk simulasi aliran udara dan modul statik struktural untuk analisis tegangan serta deformasi. Keduanya dikoneksikan melalui modul sistem coupling sehingga data tekanan dari simulasi fluida dapat diteruskan ke simulasi struktur. Dan pada simulasi ini kami menggunakan material komposit SMC dengan 55% long carbon, yang dimana material ini umum digunakan untuk aplikasi ringan dan kuat. Oke, saya Lucky Hamdan. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaannya terlebih dahulu. Dan yang pertama saya akan dari metode pelaksanaan ini, yang pertama saya akan menjelaskan diagram alir pelaksanaannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu mulai, lalu melakukan studi literatur baik dari jurnal, buku maupun karya ilmiah yang lain, membuat geometri front wing-nya, lalu mengimport geometri dan membuat mesh pada ANSYS Mechanical. Lalu ada keputusan apakah kualitas mesh-nya dapat diterima. Jika tidak, kembali kita membuat mesh. Jika ya kita lanjut ke input boundary condition, initial condition pada software ANSYS Fluent. Lalu selanjutnya itu kita melakukan running flow simulation menggunakan ANSYS Fluent ya. Lalu ada keputusan selanjutnya apakah dari hasil simulasi tersebut convergent. Jika tidak, kita ke tahap input boundary condition dan initial condition pada software ANSYS Fluent. Jika ya, kita menemui hasil simulasi CFD. Nah, jadi hasil simulasi CFD itu kan kita import ya dari ANSYS Fluent ke ANSYS Mechanical. Lalu pada ANSYS Mechanical kita membuat FEA mesh ya, mesh untuk simulasi FEA-nya. Lalu pemberian fixed support, pemberian
setelah pemberian fix support ini, kita cek dulu ya buat meshnya. Nah, apakah kualitas meshnya dapat diterima? Jika tidak, kembali kita membuat FEA mesh. Lalu jika iya, kita melakukan simulasi struktural pada analisis mekanikal. Lalu hasil tersebut dianalisis baik dari total deformation, equivalent elastic strain, equivalent stress, dan safety factor-nya. Lalu setelah itu kita membuat kesimpulan dan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan desain front wing dan desain geometri fluidanya ya. Untuk front wing sekilas saja. Jadi dia itu memiliki panjang sebesar 1000 mm atau 1 meter ya. Lalu dengan lebar 270 mm, tinggi 123 mm. Dan untuk variasi sudutnya itu yang sudut paling atas itu sebesar 29,26 derajat. Lalu sudut yang kedua itu yang di tengah sebesar 14,27 derajat. Lalu yang ketiga itu yang paling bawah sebesar 0,73 derajat. Nah, untuk geometri fluidanya ini berbentuk balok ya, berbentuk balok dengan ukuran X-nya dengan ukuran berbagai arahnya. Ke berbagai arahnya itu dia 250 mm semua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan desain front wing dan desain geometri fluidanya ya. Untuk front wing sekilas saja. Jadi dia itu memiliki panjang sebesar 1000 mm atau 1 meter ya. Lalu dengan lebar 270 mm, tinggi 123 mm. Dan untuk variasi sudutnya itu yang sudut paling atas itu sebesar 29,26 derajat. Lalu sudut yang kedua itu yang di tengah sebesar 14,27 derajat. Lalu yang ketiga itu yang paling bawah sebesar 0,73 derajat. Nah, untuk geometri fluidanya ini berbentuk balok ya, berbentuk balok dengan ukuran X-nya dengan ukuran berbagai arahnya. Ke berbagai arahnya itu dia 250 mm semua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan CFD meshing-nya ya. Jadi untuk simulasi CFD ini, untuk yang di meshing itu ada dua geometri ya. Yang pertama geometri fluidanya dan geometri front wing-nya itu sendiri. Untuk mesh size-nya itu atau size mesh-nya atau ukuran mesh-nya itu sebesar 0,089875 mm. Dengan orthogonal quality sebesar 0,15443. Untuk ukuran orthogonal quality sendiri yang saya lihat di webnya ANSYS ini, dia ini dalam kategori dapat diterima karena kalau saya lihat ini di rank 0,15 sampai 0,20 ini acceptable ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan FEA meshing-nya ya.
Jadi untuk EVA meshing sendiri ini secara umum menggunakan automatic method dengan ukuran mesh sebesar 0,006 mm. Namun terdapat beberapa bagian permukaan yang dilakukan phase sizing. Yang pertama itu pada permukaan ini ya, bentuk aerofoil dari front wing-nya itu pada permukaan depan. Dia ada di permukaan depan yang di phase sizing yang pertama. Dengan ukuran mesh-nya itu sebesar 0,003 mm. Lalu yang ketiga ini denim mesh phase sizing pada bagian permukaan belakang bentuk aerofoilnya dengan ukuran mesh sebesar 0,0004 mm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fixed support. Jadi untuk fixed supportnya ini untuk letaknya bisa dilihat di gambar ya. Fixed supportnya ini untuk ukurannya sendiri dia memiliki tinggi sebesar, maksud saya panjang sebesar 200 mm, dia mentok ya. Lalu untuk lebarnya ini 8 mm, dan untuk jarak dari samping ini ya, untuk jarak dari samping kanan maupun kirinya itu sebesar 84 mm. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan import load. Jadi dari hasil simulasi CFD yang digunakan sebagai import load untuk simulasi FEA ini adalah hasil simulasi tekanan atau pressure yang ditunjukkan pada ketiga gambar di presentasi ya, di PPT. Jadi untuk nilai tekanan yang ditampilkan oleh software CFX CFD POS ini untuk maksimum nilai pressure-nya ini sebesar 510,4 Pascal dan minimum sebesar minus 2145 Pascal. Jadi untuk tekanannya itu dia terkonsentrasi pada bagian depan dan atas front wing-nya ini. Oke, di sini saya Lucky Hamdan akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan dari simulasi total deformation. Jadi pada hasil simulasi total deformation menunjukkan bahwa beban downforce dapat menyebabkan deformasi maksimum yang nilainya sangat kecil, yaitu 0,0088000 maksudnya, maaf, 0,000880065 mm. Deformasi maksimum ini terkonsentrasi pada bagian samping kanan maupun kiri front wing ya, bisa dilihat di gambar. Dan dari hasil simulasi tersebut pula menunjukkan bahwa model dapat kembali ke bentuk semula ya setelah mengalami deformasi. Dan hal ini mengindikasikan bahwa model masih berada pada zona elastis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan equivalent stress-nya ya. Pada hasil simulasi equivalent stress yang terdapat pada gambar bisa dilihat menunjukkan bahwa tegangan maksimum yang terjadi adalah sebesar 8,1156 kali 10 pangkat 6 Pascal.
tegangan yang terjadi masih aman ya, karena dia masih di bawah nilai ultimate tensile strength-nya. Ultimate tensile strength material SMC carbon fiber 55% ya, yaitu 2,611 kali 10 pangkat 8 Pascal. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan bahasan hasil simulasinya ya. Yang selanjutnya ini hasil simulasi equivalent elastic strain. Jadi pada hasil simulasi equivalent elastic strain yang terdapat pada gambar ya, menunjukkan bahwa regangan maksimum ini yang terjadi adalah sebesar 0,00014924. Pada hasil simulasi yang ditunjukkan pada gambar, letak kontur regangan yang terjadi ini tidak jauh berbeda ya dengan hasil simulasi equivalent stress. Jadi hal tersebut merupakan korelasi dari hukum Hooke pada suatu bahan yang dapat dibuktikan dalam persamaan sigma sama dengan E dikali epsilon, yang dimana sigma adalah tegangan, E adalah modulus Young, dan epsilon adalah regangan yang terjadi. Jadi persamaan hukum Hooke ini dapat membuktikan ya bahwa tegangan dan regangan ini berbanding lurus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hasil simulasi safety faktornya atau faktor keamanannya. Jadi untuk simulasi safety factor atau faktor keamanan ini saya dapatkan menggunakan user defined result ya, dengan membagi nilai tensile ultimate strength dibagi dengan von Mises stress pada model ya, atau SEKV. Nah, kenapa saya tidak menggunakan tensile yield strength ya? Jadi kalau tensile yield strength ini untuk material yang ulet, karena material yang saya gunakan adalah material yang getas. Jadi dia menggunakan maksudnya tensile ultimate strength ya, lalu dibagi dengan SEKV tersebut. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar untuk hasilnya yaitu hasil maksimumnya yaitu 1,1650 kali 10 pangkat 5 ya. Lalu yang minimumnya itu 32,172 ya. Nah, untuk safety factor yang aman kan dia di atas 1 ya. Nah, kalau ini bisa dikatakan sangat aman. Mengapa? Karena nilai minimumnya saja jauh melebihi 1 yaitu 32,172 ya. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas kesimpulannya ya. Jadi dari bahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang didapatkan. Pertama, untuk total deformation-nya itu didapatkan nilai 0,00088065 mm, dan nilai tersebut sangat kecil, dan yang seperti sudah diterangkan sebelumnya ya, dia itu masih bisa balik lagi, dan itu berarti model itu masih dalam zona elastis. Lalu equivalent stress, jadi hasil simulasi equivalent stress ini didapatkan nilai maksimumnya itu sebesar 8,1156 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nilai yang didapatkan itu aman. Mengapa? Karena
yang sudah diterangkan sebelumnya itu dia masih di bawah nilai tensile ultimate strength material ya, sehingga dia nanti kan tidak gagal. Lalu equivalent elastic strength. Hasil equivalent elastic strength di sini didapatkan nilai maksimum sebesar 0,00014924, yang seperti diterangkan sebelumnya. Jadi letak konturnya ini tidak jauh berbeda ya dengan equivalent stress, karena ada korelasi antara tegangan dan tegangan yang dibuktikan oleh hukum Hooke. Lalu yang terakhir itu safety factor. Jadi nilai safety factor yang di, jadi nilai safety factor yang didapatkan tadi yang sudah dijelaskan itu baik maksimum maupun minimum itu di atas 1 ya, sehingga model front wing model front wing ini bisa dikatakan aman.